Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama aku dan partner saya Yanualita Hermawati dari kelompok PMM. Kali ini kami akan membahas tentang prinsip pengembangan kurikulum. Sumber prinsip pengembangan kurikulum. Jadi dalam kajian tentang sumber-sumber prinsip pengembangan kurikulum, Peter F. Oliva mengemukakan bahwa ada 4 sumber prinsip pengembangan kurikulum. Di antaranya, yang pertama ada data empiris atau empirical data, yang kedua ada data hasil penelitian atau experimental data, yang ketiga kisah rakyat atau folk for curriculum yang menyangkut tentang keyakinan masyarakat dan nilai-nilai yang ada di dalamnya, dan keempat adalah pemahaman bersama atau pengertian umum yang ada dalam suatu masyarakat atau common sense. Berdasarkan sumber-sumber pengembangan yang dikemukakan oleh Olivia tersebut, dapat dikategorikan bahwa ada 2 sumber yang menjadi prinsip pengembangan kurikulum, yaitu sumber ilmiah dan sumber non-ilmiah. Mana sumber ilmiah didapat dari data-data kegiatan yang bersifat ilmiah, seperti halnya penelitian, data-data empiris tentang kelemahan dan kekurangan kurikulum sebelumnya, informasi faktual, dan sebagainya. Sedangkan sumber non-ilmiah didapat dari hal-hal yang bersifat non-ilmiah seperti cerita rakyat, legenda, mitos, dan sebagainya yang telah menjadi keyakinan umum oleh suatu masyarakat dan memiliki nilai-nilai tertentu di dalamnya. Jadi menurut Sukmadinata, dalam bukunya Pengembangan Kurikulum, teori dan praktek menyebutkan beberapa sumber pengembangan kurikulum. Di antaranya ialah yang pertama ada kehidupan dan pekerjaan orang dewasa, di mana kurikulum ini disesuaikan dengan persiapan anak untuk menjalani kehidupan dan pekerjaan orang dewasa. Yang kedua ada budaya masyarakat, termasuk di dalamnya semua disiplin ilmu yang ada sebagai pengetahuan ilmiah, nilai-nilai, perilaku, benda material, dan unsur kebudayaan lainnya. Di poin ketiga ada anak sebagai pusat atau sumber kegiatan pembelajaran. Keempat, pengalaman penyusunan kurikulum sebelumnya. Kelima, ada tata nilai di masyarakat. Dan 6, ada kekuasaan sosial politik tertentu. Dan selanjutnya kita akan membahas apa aja sih prinsip-prinsip dalam kurikulum. Jadi menurut Hamalik, sebagaimana dikutip oleh Syafaruddin dan Amiruddin, menyebutkan ada 8 prinsip pengembangan kurikulum. Di antaranya ada prinsip berorientasi pada tujuan, relevansi, efisiensi, fleksibilitas, kontinuitas, keseimbangan, keterpaduan, dan mutu. Dan di sini kita akan membahas satu persatu prinsip umumnya, dimulai dari prinsip relevansi, di mana prinsip relevansi yaitu memiliki kesesuaian atau relevansi kurikulum dari aspek internal maupun internal. Jadi kita ambil dari kata relevansi itu mempunyai arti sama.
atau serasi. Jika mengacu pada prinsip relevansi, setidaknya kurikulum harus memperhatikan aspek internal maupun eksternal. Secara internal, kurikulum memiliki relevansi antara komponen kurikulum, itu tujuan, bahan, strategi, organisasi, dan evaluasi. Sedangkan secara eksternal, komponen itu memiliki relevansi dengan tuntutan sains dan teknologi atau relevansi epistemologis. Jadi tuntutan dan potensi siswa atau relevansi psikologis serta tuntutan dan kebutuhan pengembangan masyarakat atau relevansi sosiologis. Jadi oleh sebab itu dalam membuat kurikulum jadi harus memperhatikan kebutuhan lingkungan masyarakat dan siswa di sekitar pada umumnya, sehingga nantinya akan bermanfaat bagi anak atau bagi siswa dalam berkompetensi di dunia kerja di masa yang akan datang. Dalam realitinya, prinsip di atas memang harus betul-betul diperhatikan karena akan berpengaruh terhadap mutu pendidikan itu. Dan yang tidak kalah pentingnya yaitu harus sesuai dengan perkembangan teknologi, sehingga mereka selaras dalam upaya membangun negara. Dan poin kedua di sini ada prinsip fleksibilitas, yaitu memungkinkan penyesuaian berdasarkan situasi dan kondisi tempat dan waktu yang selalu berkembang. Di mana pengembangan kurikulum ini hasilnya selalu fleksibel dalam implementasinya. Memungkinkan penyesuaian berdasarkan situasi dan kondisi tersebut, tempat maupun waktu, jadi selalu berkembang, serta kemampuan dan latar belakang siswanya. Peran kurikulum juga di sini sangat penting terhadap perkembangan siswa. Untuk itu prinsip fleksibel ini harus benar-benar diperhatikan sebagai penunjang untuk peningkatan mutu pendidikan tersebut. Dalam fleksibilitas ini dimaksudkan bahwa kurikulum harus memiliki fleksibilitas. Jadi kurikulum yang baik adalah kurikulum yang berisi hal-hal yang solid. Solid di sini bisa kuat. Tetapi dalam implementasinya dimungkinkan untuk menyesuaikan penyesuaian. Jadi ada beberapa hal yang harus disesuaikan berdasarkan kondisi regional, waktu dan kemampuan serta latar belakang anak. Kurikulum ini juga mempersiapkan anak-anak untuk saat ini dan masa depan. Kurikulum tetap fleksibel di mana saja, bahkan untuk anak-anak yang memiliki latar belakang dan kemampuan yang berbeda. Pengembangan kurikulum masih bisa dilakukan. Selanjutnya kita akan masuk ke poin ketiga, yaitu prinsip kontinuitas, di mana adanya kesinambungan dalam kurikulum, baik secara vertikal maupun horizontal, di mana pengalaman belajar yang disediakan kurikulum harus memperhatikan kesinambungan, baik yang di dalam tingkat kelas 1 sampai 6, 7, 9, maupun 10 sampai 12. Ada antar jenjang pendidikan, SD sampai SMA, SMK, maupun antara jenjang pendidikan dan jenis pekerjaan. Makna kontinuitas adalah berhubungan, yaitu adanya nilai keterkaitan antara kurikulum dan berbagai tingkat. Sehingga tidak terjadi pengulangan atau disharmonisasi, atau bisa disebut kata lainnya adalah tidak ada harmonisasi bahan pembelajaran yang berakibat jenuh atau membosankan baik yang mengajarkan si pendidik itu atau guru maupun si peserta didik. Selain berhubungan dengan tingkat pendidikan, kurikulum juga diharuskan berhubungan dengan berbagai studi, di mana agar antara satu studi dengan yang lain bisa saling melengkapi. Sedangkan fleksibilitas adalah kurikulum yang dikembangkan tidak kaku dan memberikan kebebasan kepada guru maupun peserta didik dalam memilih program atau bahan pembelajaran, sehingga
tidak ada unsur paksaan dalam menempuh program pembelajaran. Dan untuk prinsip selanjutnya akan dilanjutkan oleh partner saya, Yanwalita Hermawati. Dipersilahkan. Oke, yang selanjutnya ada prinsip efisiensi dan prinsip efektivitas. Prinsip efisiensi sendiri merupakan salah satu prinsip yang perlu diperhatikan dalam mengembangkan kurikulum, sehingga apa yang telah direncanakan ini bisa dapat atau meraih tujuan yang ingin dicapai. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut, pengembangan kurikulum ini memanfaatkan sumber daya pendidikan yang ada secara optimal, cermat, dan tepat sehingga hasilnya memadai. Jadi tidak ada sumber daya pendidik yang nganggur istilahnya atau sia-sia. Kemudian salah satu pengembangan kurikulum yang dipakai oleh pemerintah Indonesia yang pastinya tujuannya untuk mencapai sebuah cita-cita bangsa, yaitu dengan mengoptimalkan kecerdasan anak-anak generasi penerus bangsa untuk memiliki akhlak mulia dan berbudi pekerti yang luhur. Selanjutnya, dalam prinsip efisiensi ini, jika terdapat sebuah program pembelajaran yang diadakan 1 bulan pada satu waktu dan dapat memenuhi semua tujuan yang ditetapkan, itu program tersebut itu merupakan salah satu cara untuk mengukur tingkat efisiensi suatu kurikulum, sehingga siswa dapat mengimplementasikan program pembelajaran lain juga, karena upaya tersebut diperlukan supaya dalam pengembangan kurikulum dapat memanfaatkan sumber daya tadi secara optimal dan tidak ada yang sia-sia. Jadi hasilnya itu optimal, cermat, tepat sasaran, sehingga hasilnya memadai. Selanjutnya yaitu yang terakhir, prinsip efektivitas. Efektivitas di sini dimaksud yaitu sejauh mana sih rencana program pembelajaran dicapai atau diimplementasikan. Dalam prinsip ini ada 2 aspek yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama efektivitas mengajar guru dan yang kedua efektivitas belajar anak. Nah, dalam aspek mengajar guru ini, jika terdapat kurang keefektifan dalam mengajar, bahan ajar atau suatu program, maka itu bisa menjadi bahan dalam mengembangkan kurikulum di masa depan, yaitu dengan mengadakan pelatihan, terus workshop, atau lain-lain. Sedangkan dalam efektivitas belajar siswa, perlu dikembangkan kurikulum yang terkait dengan metodologi pembelajaran, sehingga apa yang sudah direncanakan tadi dapat tercapai dengan metode yang relevan, yang pastinya relevan dengan materi atau materi pembelajaran yang akan disampaikan oleh siswa. Selanjutnya, yaitu ada prinsip khusus. Next. Prinsip khusus ini mencakup 5 hal menurut Sukma Dinata, yaitu yakni yang pertama prinsip penentuan tujuan pendidikan, prinsip kedua prinsip pemilihan isi pendidikan kurikulum, ketiga prinsip pemilihan proses belajar mengajar, keempat prinsip pemilihan media dan alat pengajaran, dan yang kelima prinsip berkenaan dengan penilaian. Selanjutnya kita akan mencoba memahami apa sih maksud dari 5 prinsip ini. Yang pertama, prinsip penentuan tujuan pendidikan. Perumusan tujuan pendidikan ini didasarkan dalam sumber-sumber tertentu,
Sumber-sumber tertentu itu seperti halnya ketentuan dan kebijakan pemerintah, kemudian survei mengenai persepsi masyarakat tentang kebutuhan atau hal yang dibutuhkan mereka pada saat itu, kemudian survei tentang pandangan para ahli dalam bidang-bidang tertentu, bahkan sumbernya bisa dari survei tentang kualitas sumber daya manusia serta pengalaman negara lain dalam menghadapi suatu masalah. Kenapa? Biar kita bisa meneliti apa sih kekurangan, kelebihan suatu kurikulum sehingga bisa merumuskan suatu tujuan yang ingin dicapai. Kemudian yang kedua, prinsip pemilihan isi pendidikan atau kurikulum. Dalam menentukan isi kurikulum, terdapat beberapa pertimbangan yang dapat dijadikan acuan atau dasar, yaitu diperlukan penjabaran tujuan pendidikan ke dalam perbuatan, hasil belajar yang khususnya dan sederhana. Isi bahan pelajaran harus meliputi segi pengetahuan, sikap, dan keterampilan, serta unit-unit kurikulum harus disusun dengan urutan yang logis, sistematis. Maksudnya, kenapa harus disusun secara logis dan sistematis? Karena ketiga ranah belajar tersebut tadi diberikan secara simultan dalam urutan situasi belajar. Sehingga pengetahuan yang disampaikan itu bisa dipahami sehingga bisa dapat diterapkan melalui sikap seorang siswa tersebut. Jadi bisa disimpulkan kita belajar itu tidak hanya teori saja, tapi praktiknya itu juga ada. Selanjutnya yang ketiga, prinsip pemilihan proses belajar mengajar. Dalam proses belajar mengajar, seharusnya atau hendaknya memperhatikan teknik atau metode yang dipakai. Ini sangat penting. Kecocokan metode atau variasi metode teknik dalam proses pembelajaran itu sangat mempengaruhi proses belajar mengajar. Kemudian dan mempengaruhi keefektivitasan karena kecocokan atau keefektivitasan metode atau teknik ini bisa mempengaruhi atau mendorong keaktifan siswa untuk berkembang yang ingin dia capai. Kemudian yang keempat, prinsip pemilihan media dan alat pengajaran. Dalam proses pemilihan media dan alat pengajaran ini hendaknya memperhatikan hal-hal tertentu, yaitu kegiatan perencanaannya itu bagaimana, dan inventaris terhadap alat dan media apa saja yang tersedia, serta pengaturan atau manajemen pengorganisasian alat dalam bahan pembelajaran itu bagaimana. Hal itu baik dalam bentuk modul maupun buku paket. Jadi harus seperti ada panduannya gitu. Selanjutnya yang terakhir, prinsip berkenaan dengan penilaian. Dalam proses penilaian belajar terdapat 3 hal dasar yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama, merencanakan alat penilaian. Kenapa hal ini harus diperhatikan? Karena pada fase ini merupakan penentuan karakteristik kelas dan usia, bentuk tes atau ujian, dan banyaknya butir tes yang disusun. Kemudian yang kedua, menyusun alat penilaian. Langkah-langkahnya dari menyusun alat penilaian ini dengan merumuskan tujuan pendidikan pada ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Kemudian mendeskripsikan dalam bentuk tingkah laku siswa yang dapat diamati, menghubungkan dengan bahan pelajaran, serta menuliskan butir-butir tes. Terus yang terakhir, yang ketiga, mengelola hasil penilaian.
Prinsip yang perlu diperhatikan ialah yaitu norma penilaian yang digunakan dalam pengelolaan hasil tes serta penggunaan skor standar. Ya, segitu saja penjelasan dari saya. Saya kembalikan kepada moderator, Bagus Hadi Dewantara. Silakan. Baik, itulah penjelasan dari kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian materi tersebut, karena memang manusia tidak luput dari kesalahan, kesempurnaan hanya milik Allah. Jadi, sekali lagi kami minta maaf apabila terdapat kesalahan kata. Saya mewakili dari kelompok PPMM, ucapkan terima kasih atas perhatiannya, dan sampai jumpa di materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.